Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fid din, sahabat Nasta Global Utama yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian Imtak peningkatan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, Imtak Nasta Group. Dalam kajian bahasan kitab Minhajul Muslim dalam babul adab, yaitu al-adabu ma'al hayawan. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan amal saleh dan pahala besar dari majelis ilmu kita ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Taib. Al-adabu ma'al hayawan. Man yaqra? Faddal. Tafaddal. Seorang muslim beranggapan bahwa kebanyakan hewan adalah makhluk mulia. Maka dari itu, ia menyayanginya karena Allah sayang kepada mereka dan ia selalu berpegang teguh kepada etika dan adab berikut ini. Baik. Adab, al-adabu ma'al hayawan. Adab, etika, aturan-aturan Islam terhadap hewan. Hubungan kita dengan manusia, dengan hewan. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, al-muslimu ya'tabiru aghlabal hayawanati khalqan muhtaraman fayarhamuha birahmatillahi ta'ala laha. Muslim itu dia menganggap, meyakini ya, bahwa kebanyakan hewan, binatang yang ada ini adalah makhluk yang mulia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia menyayanginya karena Allah merahmati hewan-hewan tersebut. Ya. Dan ini bagi kita muslim adalah membuka peluang ibadah ya. Peluang kita berbuat kebaikan, bahwa di sana ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam interaksi kita dengan binatang, dengan hewan-hewan. Jangankan dengan manusia, ya, kebaikan dengan manusia, orang muslim, mukmin, kemudian kafir, bahkan hewan sekalipun ya, yang mungkin derajatnya jauh lebih rendah daripada manusia, maka ternyata di sana ada pahala-pahala yang kita bisa ambil kebaikan darinya ya. Yang terkadang juga ya, dia merupakan sebab seseorang itu masuk ke dalam neraka. Ya, dengan sebab hewan ada orang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada sahabat yang dia punya ternak, lalu dia bertanya, Rasulullah, apakah jerih payah kami pagi petang merawat, memelihara ternakan ini ya Rasulullah, selain kita mengambil keuntungan ekonomi, perdagangan darinya, apakah kita dapat pahala ya Rasul dari memelihara hewan ini? Memberinya rumput, minum dan semisal itu. Maka kata Nabi, pada setiap yang bernyawa, kebaikan kita pada setiap yang bernyawa itu ada pahala.
Ada pahala di sana. Ya. Sebagaimana juga ada ancaman, ada peluang orang masuk neraka dengan sebab hewan. Ya, masih ingat hadis, ya, Nabi mengatakan dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha. Seorang perempuan masuk neraka dengan sebab seekor kucing yang dia kurung. La hiya at'amatha, dia tidak memberikan makan minum kucing itu, tidak dilepas, dia kurung. Dia kurung lalu sampai mati, Nabi mengatakan masuk neraka. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, ya, Islam menghargai segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya. Hewan adalah makhluk yang mulia yang hendaklah kita memperhatikan kehidupan mereka atau adab-adab kita kepada mereka, karena ada buahnya, yaitu bisa dapat surga, atau sebaliknya bisa juga diancam dengan neraka dalam interaksi kita dengan hewan-hewan tersebut. Baik, maka ini dasar kita bergaul, hidup ya dengan di dunia ini apa? Cari pahala. Hewan di sana ada pintu surga, ya, lewat hewan tersebut. Namun tentunya dengan dawabitnya, dengan kaedah-kaedah, dengan standar-standar syariat. Karena ada orang yang berlebihan dengan hewan-hewan juga, sampai dia nggak ibadah kepada Allah, sibuk dengan hewan, ya, sibuk dengan hewannya. Yang pelihara burung, misalkan kemana-mana dengan burung, ya, yang masya Allah pokoknya, ya, membuat dia lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nyata, ya, pagi dia sebelum dia ngopi atau bersamaan dengan dia kopi di meja, dia juga memandikan burungnya dimandikan. Selain mandi burungnya, dijemur burung tersebut, dijaga, takut ada kucing lah atau apa yang memakannya, dijaga, ya. Setelah itu dia berangkat kantor, pulang sore kantor, pertama lihat burung, ya, cek makan burung. Azan dikumandangkan, enggak ke masjid. Nah, ini juga, jadi burung, kesibukan dengan burung membuat dia lalai dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu ada adab-adab syariat yang harus kita perhatikan kaitan dengan, ya, interaksi kita dengan hewan secara umum, ya. Baik, maka adab yang pertama, silakan dibaca. Baik. Adab yang pertama, it'amuha wa saqiyuha idza ja'at wa atishat. Memberi makan hewan atau minum jika dia ja'at. Ja'at yakni lapar. Wa atishat jika dia haus, ya, beri makan dan minum. Ini pahala besar. Ya, pahala bagi orang yang memelihara hewan tersebut. Apakah itu ayam, burung, kambing, domba, sapi, onta, ya, dan seterusnya, ya, yang jelas di bawah pemeliharaan dan perawatan dia atau milik dia, ya, maka dia hendaklah memberikan makan dan minum. Nabi ditanya, ya, tentang apa? Apakah kita dapat pahala dari memberi makan kepada hewan? Maka Nabi mengatakan apa? Ya, ada pahala di sana, ada pahala, masya Allah. Ya, peluang mendapatkan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat antum kisah seorang perempuan dari kalangan Bani Israel yang dikatakan dia seorang wanita malam lah, ya, nauzubillahi min zalik. Dia kemudian di padang pasir bertemu dengan seekor anjing yang lidah panjang menjulur keluar karena kehausan, ya. Lalu dengan ketulusan si perempuan, dia ambil sepatunya yang kulit itu, dia turun ke sumur,
lalu diambil air dan disuguhkan kepada seekor anjing. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dengan sebab dia memberikan minuman kepada anjing itu, dia diampuni semua dosa-dosa dia oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, dosa dia dia menjadi wanita tunasusila tersebut yang setiap harinya dan semisalnya dia lakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, lalu ternyata Allah ampunkan semua dosa itu dengan sebab dia memberi makan atau minum kepada anjing yang kehausan itu. Ini luar biasa. Ya, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Jadi memberi makan dan minum ya anjing, Masya Allah. Anjing yang dia hewan najis dia anjing ini. Bahkan juga tidak semua orang suka anjing. Dia najis dan tidak boleh dipelihara di dalam lingkungan, dalam rumah atau di pemukiman. Dia hendaklah dipelihara untuk 3 saja anjing ini. Apa? Pertama, berburu, dipelihara untuk berburu. Yang kedua, penjaga hewan ternak. Yang ketiga, kapan anjing halal untuk dipelihara? Tadi berburu. Yang kedua, menjaga hewan ternak. Yang ketiga, apa ya kawan? Menjaga rumah boleh. Menjaga rumah nggak boleh, haram. Anjing dipakai untuk jaga rumah, dipelihara jaga rumah nggak boleh. Apa yang ketiga? Menjaga kebun pertanian dari hama. Ya, ini boleh 3. Adapun di rumah maka dilarang. Ya, jangankan memeliharanya, jual beli dilarang anjing itu. Ya, naha an saminil kalb. Nabi melarang dari harga jual beli kambing. Kambing. Anjing ya, maaf. Anjing. Dan juga memeliharanya. Ya, apa ancamannya bagi orang yang memelihara anjing di rumahnya? Tidak didatangi malaikat rahmat. Rumah yang ada anjingnya, ya malaikat rahmat tidak akan tidak akan masuk ke rumah tersebut. Baik, ini jelas bahwa dengan kondisi itu si anjing ini ternyata diberikan minum oleh si perempuan yang tidak bermoral tadi dari kalangan Bani Israel itu, dengan modal tulus ikhlasnya dia, maka dia diampunkan semua dosa-dosa dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya, ini adalah kebaikan. Berarti orang yang paling banyak kebaikan di sini adalah penjaga kebun binatang. Karena setiap hari dia memberi makan dan minum hewan-hewan itu, Masya Allah. Mungkin saja. Ya baik, yang kedua, ini adab yang pertama apa? Memberi makan dan minum. Man la yarham la yurham. Hadis berikutnya bahwa dalilnya orang yang tidak memberikan kasih sayang, dia tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kelembutan kasih sayang ini akan mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi pintu rahmat terbuka bagi orang yang punya hati yang baik, rahmat sampai kepada hewan. Ya, punya rahmat kepada hewan, kasih sayang kepada hewan, Allah akan mengasihi orang tersebut. Ini luar biasa. Ya, agama Islam, agama yang menata semua kehidupan kita. Kemudian dalil ketiga tadi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah apa yang di muka bumi, ya kalian akan dirahmati oleh yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah itu ya istiwa di atas arasnya tinggi, tidak dikatakan di mana-mana. Karena Nabi mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan dirahmati oleh yang ada di zat yang mulia yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua. Adab kedua. Yang kedua, menyayangi dan mengasihinya, sebab Rasulullah SAW telah bersabda ketika para sahabatnya menjadikan burung sebagai sasaran memanah,
Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Beliau juga telah melarang mengurung atau mengikat binatang ternak untuk dibunuh dengan dipanah atau ditombak dan sejenisnya. Dan karena itu beliau juga bersabda, siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini dengan mengambil anaknya, kembalikanlah anak-anaknya kepadanya. Beliau mengatakan hal tersebut setelah beliau melihat seekor burung berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil dari sarangnya oleh salah seorang sahabat. Taib. Perhatikan. Yang kedua, kata beliau, rahmatuha wal isfaqu 'alaiha. Mengasihi burung tersebut. Yang pertama tadi memberikan makan minum, yang kedua mengasihinya. Ya. Bagaimana gambarannya? Di zaman Nabi SAW, sebagian sahabat itu mereka berlatih panah, tombak, ya. Namun latihan tombak ini sasarannya apa? Burung yang hidup. Burung yang hidup. Mereka berlatih untuk memanah, nombak, ya, yaitu burung. Maka Nabi mengatakan apa? La'anallahu man ittakhadha syai'an fihi ruhan gharada. Allah melaknat orang yang menjadikan sasaran latihan atau tombak tembakannya itu adalah makhluk yang punya roh, itu burung itu. Ya, dilarang sekedar untuk ditembak lalu disia-siakan, diabaikan, tidak untuk dimakan, maka ini haram di dalam agama kita. Tidak boleh demikian karena menyakiti, tidak ada rasa rahmat, kasih sayang kita kepada makhluk Allah Azza wa Jalla, maka itu dilarang. Ya, bahkan dilaknat, Masya Allah. La'anallah, Allah melaknat. Ya, demikian. Ya, atau dalam hadis yang lain disebutkan di situ, man faja'a hadhihi biwaladiha. Ada sahabat yang mengambil anak burung, ya, lalu induknya berputar-putar di sekitar sarang tersebut, ya. Ya, dia mencari anaknya, anak si burung. Maka Nabi mengatakan, ruddu 'alaiha waladaha, kembalikan anaknya. Kembalikan anaknya. Ya, makanya dalam agama kita itu tidak boleh memisahkan induk dengan anak yang masih butuh induknya. Anak yang masih butuh induknya jangan dipisahkan. Ya, beli kambing umurnya masih 1 bulan 2 bulan, yang masih butuh ASI dari induknya, nggak boleh dibeli. Kalau beli anaknya berikut induknya. Kalau beli induknya juga ikut anaknya, jangan dipisahkan. Ya, jangan dipisahkan. Nah, ini jadi demikian. Kenapa demikian? Karena induk punya sifat ya prihatin dengan si anak tersebut. Nih, bagaimana kehidupan si anaknya jika seandainya dipisah dari induknya? Bagaimana dia hidup? Dia masih butuh ya anak atau induknya tersebut. Baik. Jadi tidak boleh memisahkan anak dengan induk yang masih bergantung kepada si induk itu. Ya. Nah, demikian. Ya. Maka hal itu terjelas tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Dan hal ini saya kira sudah tidak menjadi perhatian banyak orang. Ya. Bagaimana kita memisahkan ayam dengan induk ayam dengan anak ayam yang kemudian dia mencari, mengejar dan bisa mematuk orang yang mengambil si anak tersebut. Burung-burung pun sama demikian dan seterusnya itu. Maka ada rahmat di sana. Sampai-sampai Nabi mengatakan ruddu 'alaiha waladaha ilaiha, kembalikan anaknya si burung itu kepada sarang induknya tersebut, jangan pisahkan. Masya Allah, ini luar biasa adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan memisahkan induk dengan anaknya. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk rahmat, ya, kasih sayang kita kepada hewan. Yang ketiga, silakan. Menenangkannya ketika hendak menyembelih atau membunuhnya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuh, dan apabila kalian menyembelih, maka baguskanlah cara menyembelihnya. Dan hendaklah salah seorang kamu menenangkan sembelihannya, dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya. Baik.
Yaitu yang ketiga, irahatuha 'inda dzabhiha aw qatliha, menenangkan, memperistirahatkan, menenangkan hewan itu ketika hendak disembelih atau dibunuh. Ya. Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fahsinul qitla. Jika kalian membunuh, perbagusi cara membunuhnya. Jika kalian menyembelih, maka hendaklah baguslah cara menyembelihnya. Dengan cara apa? Wal yurih ahadukum zabihatahu wal yuhidda syafratahu. Hendaklah dia menenangkan hewannya itu. Ya, atau juga hendaklah dia mempertajam pisaunya ketika hendak menyembelih itu. Ini adab ketika menyembelih hewan. Jadi apa? Buat dia tenang. Buat dia tenang hewan ini. Dikasih minum, kasih makan atau semisal itu. Ditenangkan, ya. Kemudian pertajamkan pisau. Jangan pertontonkan hewan yang disembelih kepada hewan yang belum disembelih. Tidak dibolehkan itu. Ya, yang ini melihat, yang ini disembelih, bahkan di dalam teriakannya atau suara si hewan didengar oleh hewan lainnya. Ini haram di dalam agama kita. Tidak dibolehkan itu. Makanya ada disebutkan, ya wala alam ya benar tidaknya, dalam sebuah video disebutkan, ya ditampilkan di situ seekor onta yang menangis karena melihat temannya disembelih di rumah potong ayam, di rumah potong onta tersebut. Ya, demikian. Maka hendaklah terpisah. Yang mau dipotong hendaklah ditutup, jangan dilihat oleh hewan yang masih hidup. Ya, ditutup, ada hijabnya. Dihijabi demikian. Tidak boleh ada orang yang berbuat zalim atau memperlihatkan hewan lain sedang disembelih. Atau bahkan golok kita diasah di depannya, tidak dibolehkan itu. Golok kita diasah di depan hewan yang akan disembelih, tidak dibolehkan. Mereka juga punya perasaan, mereka juga punya naluri rasa takut dan semisal itu. Ya. Makanya ketika Umar melihat ada orang yang mengasah goloknya di depan hewannya, apa kata Umar? Apakah Anda ingin menyembelihnya 2 kali? Apakah Anda ingin menyembelihnya 2 kali? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena dia tersakiti dengan dia melihat golok yang kita asah di depan dia itu. Kemudian yang kedua kata Nabi, tajamkan pisaunya atau goloknya. Jangan sampai golok ini tidak tajam sehingga menyakiti hewan itu. Yang seharusnya ya segera selesai, segera putus uratnya itu, membuat dia tenang. Ini malah dengan cara luka yang lama dan dia merasakan sakit dan pedihnya ketika disembelih tersebut. Nah, ini penting ya. Dan banyak kaum muslimin juga kadang-kadang nggak pandai menyembelih. Dia musim korban, lalu dia ingin menyembelih hewannya sendiri, bawa golok yang tidak tajam, sehingga kambing hanya yang seharusnya 1 kali dorong, 1 kali gosok di lehernya itu dia bisa selesai, namun sampai 5 kali 6 kali ditarik, digosok di lehernya. Alangkah pedihnya si hewan tersebut. Demikian ya. Jadi hendaklah seseorang mempertajam pisaunya dalam menyembelih. Ini bentuk rahmat adab kita kepada hewan juga. Baik. Ya, yang berikutnya yang keempat. Tidak menyiksanya dengan cara apapun, membuatnya kelaparan, memukulnya, membebaninya dengan sesuatu yang tidak mampu, menyiksanya atau mencincangnya atau membakarnya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu ia masuk neraka karena kucing tersebut, disebabkan ia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat ia mengurungnya, dan tidak pula ia membiarkan memakan serangga tanah. Taib. Yang berikutnya, ia tidak menyiksa hewan dengan bagaimanapun caranya. Ya, dengan jenis siksaan ya tidak diperbolehkan, seperti memukul kata beliau ya, atau membebankan kepada hewan itu beban-beban yang dia tidak mampu. Ada kuda, ada apa yang kita
miliki, lalu untuk jadikan alat ya media transportasi, misalkan bawa barang dan misalnya, jangan dibebankan dengan beban yang dia keberatan membawanya, ya, atau mustilah mutilasi, ya, atau dibakar dengan api juga tidak boleh. Membakar dengan api haram, sekalipun hewan, ya, tidak boleh membakar dengan api. Dalil disebutkan di situ bahwa dakhalat imra'atun nara fi hiratin habasata hatta matat fadakhalat fiha an-nar. Seorang perempuan masuk neraka dengan sebab kucing yang dia kurung sampai mati, maka dia pun masuk neraka dengan sebab kucing itu. Dia tidak memberikan minum ketika dia mengurungnya, dan tidak pula dia biarkan dia makan dari makanan-makanan atau hewan-hewan yang merupakan makanan dari kucing tersebut, ya, maka diancam dengan neraka. Bahkan Nabi bilang masuk neraka orang tersebut. Kemudian juga Nabi SAW suatu hari beliau melewati qaryatun namal, sarang semut, ya, yang kemudian telah dibakar sarang tersebut oleh manusia. Apa kata Nabi? Innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nari illa rabbun nar. Ketahuilah tidak boleh menyiksa dengan api kecuali hanya pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh membakar hewan dengan api, menyiksanya dengan api tidak boleh, ya. Bahkan antum ikhwan, jika suatu saat mancing atau ke laut atau ke pantai dan semisal mancing ikan, ya, lalu atau beli ikan di pasar lah misalnya, atau langsung ke kolamnya, tiba-tiba antum ingin bakar ikan ini, ikan masih hidup dibakar, kata para ulama kita haram hukumnya. Hendaklah dia dibunuh dulu, ya, agar dia mati dulu baru dibakar. Namun jika antum bakar hidup-hidup lele, ikan gurami, ikan bawal atau misalnya, lalu masih hidup dibakar, ini bagian dari ta'zib, bagian dari penyiksaan, bagian dari, ya, kezaliman kepada hewan yang kita akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab tersebut. Masya Allah, ya. Jadi hati-hati. Ada sebagian orang, Masya Allah, ke pantai, dia ngambil kepiting ke pantai dengan perahunya. Kepiting hidup-hidup lalu dimasukkan ke wajan yang sedang mendidih airnya itu dengan bumbunya. Masya Allah, ini dosa, ini perbuatan zalim, dan ada ganjaran dosa di sisi Allah Azza wa Jalla, ya. Biarkan dibunuh dulu itu kepitingnya atau ikannya, lelenya atau semisal itu, belut atau apa yang kita beli, kita mau bakar atau dimasak, hendaklah dibunuh dulu. Jangan bakar dia, jangan membunuh dengan cara itu. Termasuk juga kata ulama kita, sekarang mungkin dijual di pasar-pasar raket anti nyamuk. Raket anti nyamuk yang dia mengandung listrik, ya kan, ya, api kan. Lalu dia ingin membersihkan rumahnya dari nyamuk, dia sapunya kibaskan raket nyamuk ini yang mengandung listrik, lalu terbakarlah nyamuk itu. Itu perbuatan tidak dibenarkan dalam agama kita, ya. Berarti hendaklah dengan cara lain, ya, jangan dengan cara raket anti nyamuk yang mengandung listrik membakar nyamuk tersebut. Itu nggak boleh, ya. Hal itu tidak diperbolehkan. Bahkan sebagian orang membakar hutan yang di sana juga ada hewan-hewan, ada ularnya, ada burungnya, ada cacingnya dan semisal itu, yang kemudian dia juga memberikan manfaat untuk kita, berupa dia bisa menyuburkan tanah-tanah. Burung ini juga membantu terjadinya pembuahan pada buah, ya, atau dia juga bisa menyebarkan biji-biji yang dibawanya tersebut ke daerah lain, kemudian di sana tumbuh pohon dengan sebab burung-burung. Masya Allah, luar biasa. Maka jika dibakar hutannya, terbakar pula hewan-hewannya, maka pejabat pembakar hutan, perusahaan pembakar hutan itu akan ditunggu oleh jutaan burung yang mereka bakar di sana, yang kemudian mereka akan diancam oleh Allah Azza wa Jalla atas kezaliman yang mereka perbuat di sana. Ya, maka agama kita adalah agama
agama yang melestarikan kehidupan, agama yang menjaga alam semesta, itulah Islam. Ya, Nabi melarang kita untuk kencing di air tergenang. Nabi melarang seseorang untuk kencing di air tergenang. Kenapa kata ulama kita? Bisa jadi di sana ada hewan-hewan, ada ikan-ikan, ada yang lainnya, atau bahkan manusia yang ingin memanfaatkan air tersebut. Maka Nabi melarang orang itu. Naha, ya, kata Nabi, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Jangan sampai salah seorang dari kalian buang air kecil di air tergenang. Masya Allah. Inilah ajaran Islam, ikhwan. Ajaran agama kita yang penuh rahmat, penuh kasih sayang kepada alam semesta. Maka itu semuanya di dalam Islam. Baik, lanjut berikutnya. Adab yang kelima. Yang kelima, boleh membunuh hewan yang mengganggu seperti anjing, buas, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan lain-lainnya. Karena beliau telah bersabda, ada 5 macam hewan fasik atau yang mengganggu yang boleh dibunuh di tanah yang halal maupun di tanah yang haram, yaitu ular, burung gagak yang putih, punggung dan perutnya, tikus, anjing buas, dan raja wali. Juga ada hadis sahih yang membolehkan membunuh dan melaknat kalajengking. Taib. Yang kelima, ya, bolehnya membunuh hewan yang mengganggu kita, seperti anjing, ya, serigala, ular, kalajengking, tikus, ya. Ini hewan-hewan yang dianjurkan dibunuh oleh Rasulullah SAW dan dikenal dengan hewan yang fasik. Dia khamsu fawasik, boleh dibunuh di tanah haram atau juga di selain tanah haram itu, ya, dibunuh karena mengganggu atau bahkan jijik, dia kotor, jorok, membawa penyakit kepada diri kita, ke lingkungan kita, ke rumah kita, maka boleh dibunuh. Ular mengganggu, ya, burung gagak, ya, atau kata beliau disebut di situ juga apa? Al-fa'ra, tikus, ya, dan juga anjing buas, ya, anjing buas. Nah, ini jadi boleh untuk dibunuh, ya. Kalajengking, Nabi melaknat atau membunuhnya. Bahkan di dalam sholat kata Nabi, ya, jika melihat kalajengking dan ular dalam sholat, maka boleh dibunuh. Ketika sholat membunuh kalajengking, ya, atau ular tersebut. Jadi ini berbeda dengan yang lainnya. Namanya hewan fawasik, hewan-hewan fasik, ya, hewan-hewan yang fasik, yang jijik, jorok, dan membawa penyakit kepada kehidupan kita. Ada doror, ya, ada mudarat dari hewan-hewan tersebut. Baik, yang keenam. Yang keenam, boleh memberi tanda atau cap dengan besi panas pada telinga binatang ternak untuk maslahat. Sebab telah diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberi tanda pada telinga unta sedekah dengan tangan beliau yang mulia. Sedangkan hewan lain selain binatang ternak seperti unta, kambing, dan sapi tidak boleh diberi tanda. Sebab ketika Rasulullah SAW melihat ada seekor keledai yang mukanya diberi tanda, beliau bersabda, Allah mengutuk orang yang memberi tanda pada muka keledai ini. Taib. Bolehnya untuk memberi cap dengan besi panas di telinga hewan-hewan yang ada ini, ya, untuk dikenal milik siapa dan cirinya seperti apa dan semisal itu. Karena dulu, ya, barangkali orang kalau melihara hewan ini lepas, liar dia, hingga tercampur dengan hewan orang lain. Adapun sebagian orang di zaman kita memeliharanya dalam kandang, tidak lepas kandangnya, maka tidak butuh untuk dicap. Ya, ada juga di sebagian masyarakat kita mungkin masih berlangsung juga, yaitu melihara hewan dengan cara liar. Ya, ternak liar dilepas di gunung atau di sawah yang luas, yang kemudian tercampur dengan hewan-hewan orang lain, ternak orang lain. Maka boleh dikasih cap, namun dengan catatan tidak boleh dicap di wajahnya, ya, di punggungnya, di telinganya, hal itu boleh, ya, tanda milik siapa misalkan, maka hal itu dibolehkan. Adapun di wajah maka ini tidak diperbolehkan. Atau kalau di negara kita, orang kita hidungnya dibolongin untuk pengikat tali gitu, ya, itu boleh. Itu bukan merupakan kezaliman, karena dengan itu dia bisa jinak, dia tidak liar dan semisal itu. Baik. Yang berikutnya, Yang ketujuh, mengenal hak Allah pada hewan, yaitu menunaikan zakatnya,
jika hewan itu tergolong yang wajib dizakati? Iya, harus memberikan haknya, yaitu apa? Ada zakat daripada hewan-hewan ini. Jika sampai pada nisabnya, ya, kambing misalkan 45 ekor, ada 1 ekor zakatnya. Pada sapi, pada onta dan seterusnya itu. Ya, jadi ada zakat jika sampai pada jumlah yang dibatasi oleh syariat. Baik, di bawah itu tidak ada kewajiban, namun jika disedekahkan maka hal itu tetap dianjurkan. Baik, yang kedelapan. Yang kedelapan, tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dan zikir kepada Allah. Sebab Allah telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah." Taib. Yang kedelapan, yaitu tidak menyibukkan kita di ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang saya isyaratkan tadi di muka. Jadi boleh memelihara hewan dengan catatan tidak menyibukkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibuk dengan hewannya. Ya, suka dengan warnanya, boleh. Dengan suaranya, boleh. Membuat tenang pikiran ketika melihat burung, itu boleh ya dipelihara, namun catatan jangan sampai menyibukkan kita dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, gara-gara burung, mandikan burung, untuk nafkah untuk burung, masya Allah. Untuk kucing, ya, kucing impor itu masya Allah mahal makan minumnya terkadang. Kemudian juga kalau dia sakit, dia bunting, dibawa ke dokter hewan segala macam di USG. Ini anaknya cewek, cowok, betina atau jantan, ributlah kita dengan hewan itu. Ya, saudara sendiri, tetangga nggak diurus, dia sekolahnya aja nggak ada biaya pendidikannya, berasnya juga nggak kebeli, kok malah sibuk dengan hewan. Sibuklah dengan kucing, sibuklah dengan anjing yang harganya mahal-mahal. Ya, bahkan baru dapat berita di Ustadz Agus, ada orang yang mengawinkan anjing betina dan jantannya dengan biaya 200 juta rupiah. Biaya untuk pernikahan anjing. Allahu Akbar. Akhir zaman ada aja fitnah manusia. Coba diberikan kepada kita, ya, duit tersebut untuk kita nafkahkan ke muslimin yang butuh biaya pendidikan dan sebagainya, itu banyak sekali. Coba, ya. Jadi demikian masyarakat. Hal-hal yang tidak manfaat disibukkan. Ya, kucing dibeli mahal, ada yang puluhan juta. Lalu nanti makannya per bulan itu bisa jutaan rupiah untuk si kucing itu. Ya, belum vaksinnya, belum tempat tidurnya kucing itu dan semisal itu, masya Allah. Sibuklah dia dengan kucing, sedangkan tetangganya, saudara, kerabat karibnya saja yang butuh dana bulanannya atau bahkan dana kucing ini lebih banyak daripada dana hidup manusia. Demikian orang-orang, sibuklah dengan itu. Ya, kalau Nabi SAW sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk dengan tilawah ke tetangganya, bergaul dengan tetangganya, berbagi dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW. Ya, bayangkan kucing ini, masya Allah, ya, banyak. Gimana kalau banyak kucingnya itu? Nanti kalau dia nggak pulang ke rumahnya, sibuk cari kucing, CRT, jadi dipusingkan dengan kehilangan satu kucing angora yang mahal itu. Tanya, lihat kucing saya, dan semisal itu kejadian. Ya, dan seterusnya, masya Allah, banyak kasus orang-orang yang dilalaikan dengan hewan. Burungnya pun sama juga demikian. Tadi saya mengatakan, yang sibuk dengan kucing, yang dengan burung, sampai-sampai nggak sempat untuk belajar agama, bermajelis ilmu, membaca Al-Quran dan seterusnya, tidak sempat. Ya, nah, jadi demikian. Jadi memelihara boleh, namun jangan sampai lalai di dalam kita dilalaikan olehnya dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan di situ bahwa hadis berikutnya dibaca. Ya, lanjut. Bismillah. Kuda itu ada 3 macam. Kuda bagi seseorang menjadi pahala, kuda bagi seorang menjadi penutup kebutuhan, dan kuda bagi seseorang menjadi dosa.
Adapun kuda yang mendatangkan pahala adalah kuda yang seseorang yang ia tambat di jalan Allah. Ia banyak berdiam di padang rumput atau kebun. Maka apa saja yang dimakan oleh kuda itu selama diikat di padang rumput atau di kebun itu, maka pemiliknya mendapat pahala-pahala kebajikan. Dan seandainya talinya putus lalu mendaki satu atau dua tempat tinggi, maka jejak dan kotorannya menjadi pahala-pahala kebajikan baginya. Maka dari itu kuda seperti itu menjadi pahala bagi pemiliknya. Kuda yang diikat oleh seseorang karena ingin menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta, dan ia tidak lupa akan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada leher ataupun punggung kuda itu, maka kuda itu menjadi penutup kebutuhan baginya. Dan kuda yang seseorang menambatnya hanya untuk berbangga diri, ria, dan memusuhi orang-orang Islam, maka kuda itu mendatangkan dosa baginya. Baik. Jadi di sini disebutkan ada 3 macam kuda. Sebagaimana juga 3 macam burung, 3 macam kucing, 3 macam dan seterusnya. Ya. Apa yang pertama adalah kuda yang mendatangkan pahala. Ya. Mana kuda yang mendatangkan pahala ini? Adalah kuda yang diikat, dibeli untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kemudian dia makan minum dan semisal itu, maka semuanya adalah terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua disebutkan apa? Kuda yang dia ikat, dibeli, diikat dia untuk kebutuhan dia, ya, tidak menutup kebutuhan dia, tidak untuk yang lainnya. Dia beli, dia jual, dia beli, dia jual dan semisal itu, atau dagingnya dijual dan semisalnya. Nah, maka orang ini juga akan disebutkan apa? Lahu seter, ya, menjaga kehormatan diri dia dari minta-minta. Dan yang ketiga, kuda yang diikat hanya untuk kebangga-banggaan, untuk sombong-sombong. Dia belikan mahal, lalu nanti ditampilkan dalam pentas berkuda dengan harga yang mahal, lalu dia ikut pacuan kuda dan semisal itu, bahkan jadi ajang perjudian dan semisalnya, maka ini mendatangkan dosa. Sudah mahal harganya, dosa juga didapat di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan banyak juga demikian. Jadi untuk riya, untuk bangga-bangga, ya. Orang banyak duit, kalangan misalkan artis fulan, pengusaha fulan punya kuda. Untuk apa kuda itu? Hanya untuk bangga. Jihad tidak bisa dipakai, ya. Juga tidak dijual belikan untuk menutupi kebutuhan hidup dia, tidak. Tapi hanya disimpan. Dia pamerkan suatu saat ada ajang ini itu bahwa dia punya kuda. Duitnya banyak, sampai dia beli kuda harganya ratusan juta, bahkan bisa miliaran rupiah. Ya, dirawatnya dan semisal itu, dipamerkan, maka ini mendatangkan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya juga sama dengan burung tadi, ya, kucing atau yang lainnya yang dipelihara. Untuk apa tujuannya? Untuk apa ya dibalik memelihara hewan-hewan tersebut? Apakah bisa mendatangkan manfaat untuk kita, ataukah bahkan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu waktu-waktu beliau adalah waktu yang bermanfaat untuk tilawah, untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan Aisyah mengatakan Nabi itu beliau tidak baca Quran hanya dalam beberapa kondisi, itu apa? Buang hajat atau junub, ya, hanya itu. Sisanya Nabi adalah zikir, tilawah, baca Quran dan semisalnya. Maka ini ya penting untuk kita memahami tentang adab-adab kita dengan hewan. Ya, jangan zalimi, jangan berlebihan kepada hewan dan carilah pahala dari hewan tersebut. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua untuk membuka peluang mendapatkan pahala ibadah, ya, kita lewat interaksi kita dengan binatang, dengan hewan-hewan. Artinya juga jika dengan hewan kita mendapatkan pahala, bagaimana jika seandainya kita berbuat ihsan kepada manusia? Manusia sama kita Bani Adam dengan mereka, maka tentunya pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang ada yang memelihara ayam untuk judi sabung ayam.
Ya, juga untuk kezaliman, ditaruhnya di kaki ayam itu apa? Paku-paku yang beracun dan semisalnya. Ya, atau adu banteng, adu kerbau, atau yang lainnya. Ya, maka ini tentunya juga perbuatan dosa yang tidak bermanfaat, jelas nggak ada manfaatnya, bahkan dosa, kezaliman ya kepada hewan-hewan. Maka kita hindarkan diri kita dari perbuatan yang tidak manfaat atau bahkan mengandung ya dosa-dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, wallahu taala alam bisawab. Hal hunaka soal? Fadhal Putra. Kalau misalnya melihara ayam burung biar ikut kicau mania atau ayam ketawa gitu, itu kan bisa jadi penghasilan tetap ya, apalagi kalau ulang terus gitu. Itu termasuk pemenuhan kebutuhan atau nggak boleh? Baik. Seperti apa itu lomba itu? Kita setor duit? Enggak, biasanya nggak tahu sih, biasanya ngumpul doang, nanti daftar. Ada uang daftar. Kalau uang daftarnya sih bergantung panitianya itu. Tapi intinya kan ada setoran awal. Itu berjudian. Iya. Ayam ketawa atau burung beo, ya nggak usah. Orang sudah dewasa itu urus burungnya saja, jangan urus hal-hal semacam itu. jadi ya itu fitnah di zaman kita. Ya lomba burung dan semisalnya, ya merpati atau apa, tidak manfaat saya kira, tidak manfaat ya. Apalagi tadi judi, dekat dengan perjudian di zaman kita. Dan juga orang-orang yang berkumpul di situ, orang-orang yang kadang nggak sholat, ya, orang fasik. Maaf saja, terkadang nggak sholat. Jadi ada komunitasnya kan, komunitas orang-orang yang pelihara burung itu. Sibuklah dia, ya, dengan apa namanya burung tersebut, ya, ayamnya dan semisal itu. Jadi apalagi ada judinya. Jelas ya, itu perjudian. Ya, judi jelas dia haram dan dia adalah spekulasi untung rugi yang tidak jelas dan juga mengandung dosa di sisi Allah Azza wa Jalla, bahkan mengandung permusuhan. Nah, baik. Di Putra dapat ini. Putra dapat hadiah. Fadhal. Dari akhwat ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Kalau miara buaya, miara ular boleh? Buaya, ular, dan seperti apa lagi yang sejenis tikus, itu tidak manfaat, nggak boleh. Tapi kalau seandainya bisa menjaganya dari kecil sampai besar gitu. Lo harus dilepas lagi di alamnya. Jadi Mas Eko Koleksi buaya Mas Eko. Jangan, baiknya dilepas saja, nggak manfaat, ya, karena kita nggak ngerti bahasa buaya. Jadi baiknya itu dana-dana yang diinfakkan itu untuk buaya, infakkan saja untuk sekolah-sekolah yang bermanfaat. Ya, ada orang yang hobinya pelihara ular piton, sanca. Itu bahaya karena ada cerita orang dimakan ularnya sendiri. Dia pelihara ular tersebut besar-besar karena mungkin dia lupa kasih makan dan misalnya anaknya ditelan ular. Ada lagi yang memelihara harimau, macan, menakutkan. Bahaya itu, terlalu bahaya memelihara hal semacam itu. Ya, termasuk seperti hamster tadi ya, itu nggak manfaat. Kata ulama kita memelihara hal ini nggak boleh. Mungkin untuk anak-anak mainan ya, iya, tapi ada umurnya mainannya kan ya. Tapi untuk dewasa memelihara itu apa untungnya? Ya. Kalau ikan mungkin ya, ikan gurami, ikan nila, ikan hias itu boleh. Bikin kolam di rumah misalkan, lalu ada, itu boleh kata ulama kita. Ya, keindahan, tapi dengan catatan dikasih makan. Ya, minum gak usah, kan dia udah minum di situ. Ya kan? Ikan kan gak usah dikasih minum. Makan aja. Jadi demikian. Jadi memelihara hewan-hewan yang tidak manfaat tidak dibolehkan ulama kita, termasuk perbuatan sia-sia, lagwun, ya, lagwun yang perbuatan sia-sia. Sedangkan Islam punya kaidah, apa kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya
patokan baiknya agama seseorang meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaat. Apa manfaat? Ya, dari itu. Ya, demikian. Jadi tidak ada manfaat. Wallahu taala alam bisawab. Kalau buat dijual belikan ada untuknya. Kalau untuk diperjualbelikan, apa buaya? Ular. Tidak boleh. Karena dia termasuk jual beli yang tidak manfaat. Ya, karena nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Ya. Nah, jadi demikian. Dan banyak kaum muslimin itu di rumahnya punya kandang besar kadang. Bahkan kandang hewannya lebih besar daripada kandang dia. Ya, rumah dia. Ya. Lalu dia sibuklah dengan kandang hewan itu. Lengkap itu. Seperti di Ragunan. Ada di situ kuda Nil lah. Ada buaya darat tadi situ, lengkap pokoknya. Itu tidak manfaat ya. Sibuklah dengan yang manfaat. Kita nih belajar agama, baca Quran saja kita sehari terkadang tidak, ikhwan. Ya, nanti kalau ketemu Ramadan, ingin khataman sekali nggak mampu. Kenapa? Jarang baca, berat membacanya. Karena jarang, nggak pernah khataman dalam setahun 2 tahun itu berat. Ya, jenuhnya lebih cepat daripada kita suka baca Quran karena jarang membaca. Sibukkan diri dengan yang manfaat. Ingat kita akan mati, ya. Berikan waktu, tenaga, harta kita untuk yang manfaat saja. Wallahu taala alam bisawab. Zaki, tafadhal Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Baik. Hewan yang dibunuh hewan apa, Zaki? Misalkan ini apa kayak kucing gitu, kita bunuh kucing. Ada di pasar. Oh, beli ikan untuk makan kucing. Oh ya, ikan dipanah untuk kasih makan kucing. Baik, ini boleh Zaki. Karena memang ikan boleh untuk dibunuh dia, karena kan untuk dimakan ya. Kasih makan kucing boleh, tidak masalah. Jadi hal itu dibolehkan. Hanya saja tadi si ikan pastikan kondisi dia sudah mati. Ya, cara membunuh ikan gimana ikhwan? Cara bunuh ikan agar cepat mati? di bagian punuk ikan itu ada tempat membunuhnya. Lele segala macam ada. Cukup ditusuk di sini udah mati. Ya, baru kasih kucing. Jangan kasih kucing dia hidup-hidup. Kasihan dia. Dicabik-cabik sama si kucing, dia menderita dalam penderitaan. Ya, tidak demikian. Jadi bunuh dulu baru kasih si kucing tersebut. Nah, jadi boleh Zaki ya. Boleh memanah ikan di sungai atau di empang untuk dikasih makan si kucing. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jelas Zaki? Taib. Kalau kayak di kebun binatang itu belakang ngasih makan, kan kebun binatang perlu kasih makan buaya dan yang lain, nah itu kayak dikasih makan buaya gitu. Oh ya. Baik, itu karena memang untuk edukasi masyarakat ya, pendidikan, maka tidak apa-apa. Ya, ayam misalkan dibunuh atau disembelih untuk buaya boleh. Ya, karena keberadaan buaya di situ untuk edukasi pendidikan ke masyarakat agar anak-anak terdidik mengenal namanya buaya, misalkan bahwa buaya itu haram dimakan, ini namanya buaya, jangan sampai nanti mereka mengira ikan lele buaya. Ya, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, maka betul diperkenalkan mana yang halal, mana yang haram. Maka keberadaan buaya di sana boleh, sehingga merawatnya menjadi sebuah keharusan bagi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan hewan-hewan itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jelas. Nah, Fan. Bagus.
Taib. Baik. Ya. Kan kucing nih. Iya. Kucing nangkep tikus. Kucing nangkap tikus. Tikus itu masih hidup nih. Karena digini-gini. Nanti kita pisahin apa beda ya? Biarin aja. Pisahin sembelih dulu. Dimakan kucing. Iya. Biar. Jadi kalau kucing kejar tikus biarin aja. Ya karena tikus itu berenang fasik dia. Biarkan dicabik sama si kucing itu. Ya. Nah. Baik, ini dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Ya, semuanya wallahu taala alam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.